Jua-Jua Membanda Krina. Perkenalkan, aku Komang Agus Aryawan Ginting. Hari ini aku ada di Desa Kehidupan. Nah, kami bersama salah satu tokoh umat Hindu kita yang di Desa Kehidupan. Beliau bernama Tabi Karo, Maria Brukaro. Nah, di sini aku akan sedikit bercerita. Di sini pun pertama-tama tidak sepenuhnya untuk menganggap bahwa apa yang kami ceritakan di sini kebenaran yang sejati. Nah, ini hanya sebagai bagian dari berbagi bahwa inilah yang kami ceritakan. Selanjutnya terserah bagi para pendengar, para penonton yang melihat, mendengar dari cerita ini. Sekali lagi, ini sepenuhnya bukan yang paling benar, hanya sebagian dari cerita yang ingin kami bagi. Itu yang pertama. Selanjutnya kami akan bercerita sedikit tentang sirih. Nah, sirih merupakan sarana yang sangat penting, sarana yang sangat vital bagi penganut Hindu Karo, Hindu pemenang. Sirih merupakan salah satu atau bagian yang sangat terpenting dalam setiap upacara persembahyangan ataupun acara adat. Jadi saya Ria Karo. Jadi di sini akan cerita sedikit tentang sirih. Nah, Karo, mungkin Karo bisa menjelaskan lebih jelas tentang apa arti dari menggunakan sirih ini. Itu pertama dulu. Artinya apa, Karo? Umpamanya ya, kan ibaratnya datang jauh, udah sampai sini, adanya kehilangan, entah apapun, itulah kucing, kehilangan kita kan, dibikin sirih ini kayak gini, taruh kapur, mayangnya, jangan dipotong ya, kayak gini, baru kamu doakan, baru dikasih sama aku. Biar ku tengok dari sirih ini, dimana barang itu atau orang atau apa, itulah dari situ aku nanya ke leluhur kita sama semuanya ke atas. Jadi udah kayak gitu kita putarkan kayak gini 4 kali, baru dicium lagi. Kalau betul-betulan orang ibaratnya entah lembu apapun barang hidup udah meninggal, bau, itu artinya dari sini. Umpamanya kita gini kan lagi, sekali lagi dicium, umpamanya belum bau, tapi ada angin yang lah, kita cium, oh berarti dia masih hidup. Kayak gitulah, makanya sirih itu bukan pun adat, bukan pun pesta, itu perlu dipakai juga. Umpamanya ada anak-anak sakit, dia kena angin-angin, kalau di sini kita bilang angin-angin. Bukan masuk angin, bukan. Kena angin-angin kita bilang kalau di sini kena setan. Hantu. Jadi baru dikasih lagi sirih sama aku. Tengok, oh dia semalam adanya ditengoknya di sana ya, gini-gini orangnya gini-gini. Bayangan. Itulah dari sirih kita panggil. Itunya artinya. Berarti sirih ini makanya untuk, paling penting untuk memohon lah apa menjadi permohonan kita. Umpamanya lagi untuk obat pun bisa lagi juga. Kalau untuk obat taruh gambar, taruh lagi kencur, bawang merah, baru kita diapakan, dibilang sama leluhur itu, umpamanya batuk atau demam anak-anak itu, itulah kita kasih sama mamanya itu, ditelan dari pucuk sampai akarnya itu. Jadi sampai intinya udah kayak gitu disemburkan kepada anak-anak itu. Penyemburkan umpamanya bukan di sini, dari atas. Lewat
dari sini sekali, dari sini sekali. Nah, dari sini sekali terus, dari situ balik belakang terus ke bawah. Oh, berarti udah. bukan di badannya, cuma di Bukan. luar-luarnya. Ah. Di pinggir-pinggirnya Sampai, ya. iya. Iya. Kalau itu Remang-remangnya aja sama dia. kena anginnya. Kalau kena angin Kalau anak-anak. iya, kalau 3 kali, 4 kali dibikin satu hari udah sembuh anak-anak. Itulah artinya sih. Nah, Karo, pertanyaan lagi. Kalau kita melakukan persembahyangan, bagaimana menggunakan sirih itu, Kak? Kalau kita Apa aja isinya kalau persembahyangan kita ini? Istilahnya sembahyang kepada leluhur, kepada nini atau kepada dibata, apa aja isinya? ini 3 3. kayak gini. Tapi isinya kayak gitu juga ya. Sama juga. Sama juga. Kapur, pinang, sirih. Nah. Itu. Umpamanya eceknya inilah leluhur kita. Iya. Di situlah Taruh di kita sana. letakkan. Kita pegang. Iya. Baru kita doakan. Iya. Itu caranya. Kalau di luar, kalau di rumah 3 juga kayak gini. Iya. Tapi taruh dalam apa itu Piring putih. Di atas piring. Iya. Landasan kain putih. Oh, berarti piring kasih kain putih. Di bawah ini kan udah tikar lebar kan. Bikin kain putih. Baru masuk pinggan. Baru di atasnya. Oh, gitu. Lalu di sana kita Iya. istilahnya berdoa lah kepada leluhur, kepada nini, kepada Umpamanya kita ke sungai. Nah, udah kita bikin kayak gini 3. Ambil apa namanya? Kalau gelarnya sanggar yang berbunga-bunga itu, itu apa namanya? sanggar. Ya, sanggar namanya. Bambu-bambu itu. Kalau di sini sanggar. Iya. Ambil kan, dilapis. Nah, itu kalau di sungai ya. Di sungai. Dilapis. Kayak gitu lagi 3-nya dilapis. Dibikin di bawah pasir. Ini pasirnya, ini mangkoknya. Udah kalian sediakan apanya lah semua. Ditaruh dalam sanggar itu. Bertiga kayak gini. Udah kayak gitu. Ini kan salep, disalep. Ini bertiga ya. Udah kayak gitu. Bikin satu lagi di bawah. Cirinya. Sebabnya kalau udah yang bawah itu artinya kita manggil semua ini, semua yang ada di sana, yang di sungai. dekat sungai itu. Ini itu artinya. Kalau ini yang di atas itu kita manggil leluhur. Itulah artinya. Baru kita makanya bikin apanya lagi, jeruknya itu sama ruru jere itu, baru bajamina. Kita tungguin sebentar. Iya. Baik. Itu kalau di sungai berarti kalau kita melakukan persembahyangan atau memohon kepada leluhur menggunakan sirih 3 biasanya. Iya, sirih 3. Nah, kalau boleh tahu lah, itu harus 3 atau memang boleh 1, boleh 2, harus 3? Kalau tempatnya di mana? Oh gitu. Kalau di rumah, di ladang, di hutan, di mana tempatnya? Oh gitu, beda-beda nih ya? Beda-beda. Oh iya. Kalau di rumah 1 pun bisa. 1 pun bisa? Bisa. Sebabnya udah biasa kita yang punya. Itulah. Sebabnya nenek kita, mama kita kan udah kenal sama kita. Kalau di ladang, barunya kita beli ladang orang, mana tahu dia siapa kita. Oh iya. Makanya kita bikin 3. Bikin 3. Satu lagi kalau di hutan, banyak meragam-ragam di hutan, macam-macam. penjaga. Itulah, makanya kita bikin 3. Makanya mengawal, kalau dia bilang sirih ini, dia bertiga itu bisa kayak gini, satu kayak gini. Nanti dia ngomong, ngomong. Makanya
Kalau ini dia ngomong barat atau timur bisa. Oh. Nah, kalau ini ngomong ke selatan pun atau apa di kalau di sini Arah ke sana berarti. atau tenggara keceknya Iya. bisa dia ngomong. Ini utara sama barat laut atau umpamanya timur laut bisa dia ngomong. Itu makanya kita bikin 3. Nah, sebabnya kebanyakan pembunyian. Oh, berarti Itu makanya harus 3. harus 3. Iya, iya. Kalau di rumah bisa 3, bisa 1. Nah, kalau gunakan sirih kita lah. Ini tangkainya, Ya. ini apa namanya? Pucuk. Pucuknya. Nah, sekarang ini arah ke depan apa ini yang arah ke depan? Ya itulah ke depan. Oh, gitu. Kalau ini ke depan, Ah. berarti kami yang tua. Sebabnya kami minta sama dia. Kenapa kan kayak gini kasih? Berarti nggak sopan berarti. Itu makanya kayak gitulah kita kasih. Itu makanya kita minta pun sama siapapun penjaga tanah itu kayak gitulah kita. Harusnya kita kayak gitu. Di bawah apa begini Di kan? bawah. Oh, di bawah. Di bawah. Oh, kalau begini kan? Sebabnya kalau diginikan Iya. kan pengawal tanah itu Oh, gitu. Iya, iya. enggaknya kita hormati. Oh, dihormati juga dia. Dihormati. Itu makanya ke bawah. Kayak ginilah kita bikin. Udah berarti serupa sama kayak gini. Umpamanya kalau ya eceknya kebanyakan umpamanya kita kalau udah dia bikin di ya di mana-mana lah di meja lah eceknya kayak gini pun kita semua nggak masalah. Itu tandanya kehormatan kita sendiri. Kalau kayak gini kita bikin udah punya tanah itu pun udah membantu kita. Itulah artinya. Berarti kita tidak boleh lepas dengan yang menjaga tanah itu, Iya. yang punya tanah itu. Iya. Sebabnya dia ngawali kita. Dia yang mengawal Iya. kita, yang menjaga Kemana kita. pun dia yang mengawal. Makanya sirih itu sangat penting. Iya, Kalau sangat. rokok, Rokok itu pun samanya sama sirih itu. Kalau laki-laki kan rokok, oh gitu. kalau perempuan sirih. Kalau seandainya nggak ada sirih, bisa pakai rokok? Bisa. Bisa juga. Bisa. Kalau pakai rokok itu dibakar. Oh, dibikin kayunya ya, di atasnya. Situ. Pokoknya keikhlasan media lah. Sementara terima kasih. Hari ini cukup itu dulu. Kita akan sambung lagi minggu depan atau kapan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Salam menjua-jua.